Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel pembelajaran TIK dalam pembahasan algoritma dan pemrograman. Kita kali ini akan membahas mengenai fungsi read dan readline. Ya, kalau minggu kemarin kita membahas apa itu variabel, ya. Kali ini kita akan menggabungkan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu dari mulai read and readline, ya, kemudian variabel, kemudian kali ini kita akan membahas read dan readline, ya. Nah, fungsi perintah read dan readline, ya. Nah, ya, kalau perintah read dan readline berfungsi untuk menampilkan sesuatu ke jendela tampilan, maka perintah read dan readline berfungsi untuk memasukkan sesuatu ke dalam kode program. Di dalam programan ini disebut sebagai input, ya. Jadi karena akan memasukkan sesuatu ke dalam program, ya. Nah, cara penulisan read and readline untuk menggunakan perintah read dan readline, kita harus mempersiapkan variabel yang akan menampung hasil inputan dari pengguna. Variabel ini juga harus memiliki tipe data yang sama dengan apa yang akan diinput. Nah, jika kita mengharapkan pengguna memasukkan nama, ya, nama orang atau nama tempat, ya, atau alamat, ya, maka tipe datanya ini harus berupa string. Jadi nanti dideklarasikan dulu variabel nama dengan tipe datanya string. Nah, kalau kita meminta inputan umur, ya, nah nanti variabelnya berupa integer, ya. Umur biasanya kan bulat, ya, umur 17, 20, 50, nah, ya, maka variabelnya bertipe integer. Nah, ini harus sinkron antara yang dimasukkan dengan yang dideklarasikan, ya. Nah, kita coba, ya, bagaimana kalau kita misalkan, ya, ini ke integer, ya. Nah, kita akan menampilkan isian ini hasil tampilannya. Ini masukkan data siswa, ini akan diinputkan, ya. Jadi nama Indah Putri, misalkan alamat Jalan Cilimus, umur 17, nilai 8,7. Nah, kalau kita perhatikan, nama ini berupa teks, ya. Jadi ini nanti variabelnya bisa nama, kemudian tipe datanya string. Nah, kemudian untuk alamat ini juga bisa variabelnya alamat, ya. Nah, kemudian tipe datanya juga karena ini teks, ya, ini bisa string. Nah, sedangkan umur, ya, kita bisa variabelnya umur. Nah, kemudian tipe datanya kita deklarasikan sebagai integer. Nah, sedangkan nilai, ya, ada kemungkinan nilai kan ada desimal, ya. Kita variabelnya bisa nilai, sedangkan tipe datanya nanti bisa real karena ini desimal. Dan nanti akan ditampilkan hasilnya ini sesuai hasil inputan, ya. Jadi nama Indah Putri, alamat, ya. Nah, ini sesuai yang diinputkan. Ini yang di atas diinputkan, ini hasilnya, ya. Nah, kita coba dibuat, ya. Nah, jadi kita buat program, misalkan input variabel, input data variabel, ya. Nah, seperti biasa kita pakai deklarasikan use, ya. Nanti coba kita cek dulu, ya, sini dulu, begin, misalnya.
coba di compile dulu ya, compile dulu ya, compile ya. Kita memasukkan nama dulu ya, misalkan di sini namanya input data variabel .pass ya, .pass ya. Berhasil, berarti strukturnya sudah benar ya. Untuk programnya tinggal kita mengisikan variabel ya. Kita isikan variabel var ya. Setelah diisikan varnya apa, nah kita yang sama, misalkan untuk nama alamat. Nah ini variabelnya, kemudian tipenya apa, string. Nah kemudian ini untuk umur ya, untuk umur ini nama variabelnya umur ya. Kita deklarasikan integer. Nah kemudian untuk nilai kita deklarasikan rel ya, rel. Nah kita cek dulu, compile dulu, barangkali ada salah. Nah berarti betul penulisannya ya. Oke. Nah sekarang kita akan menampilkan tulisan masukkan data dengan ada garis di bawah ini ya. Jadi kita masukkan di sini redland ya. Masukkan data siswa ya. Nah ada garis bawahnya. Ya seperti ini. Nah kemudian kita read nama ya. Nah kenapa kita ini tidak pakai readline, supaya nanti inputan variabel nama itu lurus dengan tampilan nama ini ya. Nanti di sini headline. Nah kita tulis variabelnya ya, berarti kita akan memasukkan nama, dimasukkan variabel nama ya. Awas jangan memakai tanda kutip ya. Jadi ini jangan pakai tanda kutip ya. Nah kemudian read lagi alamat dan alamat masukkan. Terus masukkan umur ya, umur, masukkan umur. Ya, masukkan umur.
Nah, kemudian terakhir write nilai ya. Redlen nilai. Ya. Kita pakai garis ya. Ini Redlen titik koma ini ya, supaya kita memberikan garis satu baris yang kosong ini ya. Kemudian kita akan tampilkan hasil. Ya, supaya sama. Ya, selalu coba kita compile, dicek barangkali ada yang salah. Sudah betul ya. Ini Senekai ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana untuk menampilkan hasilnya ya, menampilkan hasilnya ya. Besar, kecil. Ya, jadi nama tampilkan di sini. Nah, untuk variabel tidak pakai tanda petik ya, jadi nama tampilkan. Kemudian alamat. Kemudian umur. Ya, kemudian satu lagi nilai ya. Nilai ya, jangan lupa pakai tanda penentuan desimal ya di akhirnya. Nah, coba kita compile dulu, barangkali ada kesalahan ya. Udah betul ya cara penulisannya. Oke. Nah, coba kita run ya. Ini berarti ini kita disuruh memasukkan data ini, bukan namanya Indah Putri ya. Ya, enter alamat Jalan Cilimus, umur 17, nilainya 8,7. Nah, kemudian ini baru yang dimasukkan ini ya, data diinputkan datanya. Sekarang hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi nama Indah Putri, alamat Jalan Cilimus, umur nilai ya. Nah, inilah bagaimana
menginputkan dengan memakai read atau readline. Jadi kalau read itu perintah berikutnya masih pada baris ya, sedangkan readline akan pindah baris ya, akan pindah baris seperti itu. Nah, ini bisa coba di run, mungkin yang lain misalkan ya. Nah, misalkan yang lain, misalkan namanya alamat. Nah, ini nilai yang dimasukkan ya, dengan untuk variabel nama, alamat, umur, nilai yang berbeda. Nah, cuman kita lihat hasilnya. Nah, ya, maka akan ditempelkan nama Ahmad Arif ya, alamat Jalan Pramuka Kuningan, umur 23, nilai 9,7 ya. Nah, itulah yang dapat kita lakukan dengan perintah read ya, perintah read atau readline ya. Nah, jadi ini readline sudah memasukkan variabel ya. Jadi menginputkan nilai, menginputkan nilai yang akan disimpan di variabel. Jadi nilainya berbeda-beda ya, tergantung kita memasukkan nilainya apa, tapi harus sesuai dengan tipe data yang dimasukkan ya. Kita tidak dapat memasukkan, misalkan kita coba memasukkan, untuk memasukkan kalau tidak sesuai dengan tipe datanya ya, kita misalkan Ahmad namanya ya, Arif ya, alamatnya misalkan Jalan Pramuka 3 Kuningan ya. Kemudian umurnya kita lupa tidak memasukkan angka, tetapi misalkan dengan teks ya, misalkan 23 ya. Nah, kita enter. Nah, dia tidak mau meneruskan eksekusi program karena ada kesalahan dalam memasukkan tipe datanya ya. Oke, jadi harus sesuai ya, seperti itu contohnya ya. Nah, demikian saja untuk penjelasan materi read and readline ya. Semoga dapat dipahami ya, dan selamat mengerjakan contoh tugas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.